Selamat datang para penonton yang mencari ketenangan di hari tua. Seiring berjalannya waktu, ada luka yang sembuh dengan sendirinya, tetapi bekas luka yang terukir jauh di dalam jiwa seringkali meninggalkan rasa sakit samar seumur hidup, terus menghantui kita. Bagaikan jejak yang tak terhapuskan, yang membuat kita selamanya mengingat badai terhebat dalam hidup kita. Saya pernah percaya bahwa pernikahan tanpa cinta sekalipun bisa dipertahankan demi tanggung jawab terhadap anak dan ikatan yang telah terjalin selama ini. Namun, itu adalah angan-angan bodoh saya. Pada malam yang menentukan itu, saat tulang pipi saya menghantam dinding marmer yang dingin dengan suara brak yang mengerikan, saya tersadar bahwa kebisuan seekor anak domba hanya akan membuat serigala lapar menjadi lebih buas dan kejam. Tepat pada saat pria yang berstatus sebagai suami saya itu menjambak rambut saya, menyeret, dan melemparkan saya ke dalam gudang yang gelap lalu menguncinya. Saya mengirimkan sinyal kepada putra saya yang berusia 7 tahun. "Tolong, telepon orang itu. Itu adalah pertaruhan terakhir saya. Pertaruhan nyawa. Saya tidak tahu apakah pertaruhan ini akan berhasil. Dan jika gagal, apakah matahari akan terbit lagi untuk saya keesokan paginya?" Rasa sakit yang luar biasa dimulai dari pipi kiri saya dan menjalar hingga ke pelipis, membuat telinga saya berdenging. Bau anyir darah memenuhi mulut saya, bercampur dengan bau jamur yang apek dan bau besi berkarat di gudang, membuat napas saya sesak. Saya berusaha sekuat tenaga, mencoba bangkit dengan bertumpu pada siku di lantai semen yang dingin, tetapi seluruh tubuh saya terasa remuk dan tak bertenaga. Suami saya, Bambang Prakoso, melemparkan saya ke tempat ini seolah-olah saya adalah karung sampah. Matanya yang merah dipenuhi kegilaan, tampak benar-benar kehilangan akal sehat. Tepat sebelum pintu besi itu tertutup, dia menggeram dan berteriak, "Pikirkan baik-baik di dalam sana apa posisimu. Dasar wanita tidak berguna. Kamu itu tidak lebih dari anjing yang kupelihara di rumah ini. Jangan pernah bermimpi untuk menjatuhkan harga diriku." Suara blam. Disusul bunyi gembok yang dikunci terdengar. Lalu langkah kakinya perlahan menjauh. Saya ditinggalkan sendirian dalam kegelapan pekat. "Harga diri, katamu?" Saya tertawa getir. Tawa itu membuat sudut bibir saya yang robek terasa sakit seperti ditusuk jarum. Alasan dia melampiaskan kemarahan membabi buta kepada saya hanyalah karena malam ini, di acara akhir tahun perusahaan, saya tidak sengaja menumpahkan anggur ke gaun istri Pak Direktur Utama. Saya sudah berulang kali membungkuk dan meminta maaf. Dan Ibu Direktur sendiri juga melambaikan tangan sambil berkata tidak apa-apa. Namun, di mata suami saya, Bambang, itu adalah dosa yang tak terampuni. Saya telah mempermalukannya di depan atasannya, merusak citra yang susah payah ia bangun sebagai suami kompeten dengan istri yang sempurna dan penuh perhatian. Sungguh tidak masuk akal. Selama 8 tahun terakhir, saya telah melepaskan pekerjaan saya sebagai penerjemah simultan yang membuat semua orang iri, dan menjadi bayang-bayang demi kesuksesannya. Agar dia bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan, saya mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dengan sempurna, bahkan urusan besar dan kecil di keluarga mertua dan keluarga saya sendiri. Dia, yang dulunya hanya seorang manajer biasa, kini telah menduduki posisi direktur di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Sedan mewah, apartemen megah di kawasan Sudirman, Jakarta, dan semua koneksi kelas atas yang begitu ia dambakan, telah ia dapatkan. Lalu, apa yang saya dapatkan? Lebam-lebaman biru yang harus saya sembunyikan di balik pakaian panjang. Malam-malam tanpa tidur, gemetar ketakutan setiap kali mendengar suara kecil, khawatir akan dipukuli lagi. Dan putra saya, Budi, malaikat kecilku, memikirkan putraku, rasanya ada yang meremas jantungku hingga sesak napas. Betapa takutnya budiku saat ini. Samar-samar terdengar suara isak tangis dari celah pintu. "Itu putraku. Mama. Apa Mama baik-baik saja? Tolong buka pintunya. Hiks. Aku takut." Suara anak itu bergetar ketakutan. Hati saya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Saya merangkak ke arah pintu,
menempelkan telinga saya, dan berbisik, "Budi, sayang. Tidak apa-apa. Mama baik-baik saja. Jangan menangis, ya. Naik saja ke kamarmu dan tidur. Jangan khawatirkan Mama." Saya mencoba menahan sakit agar suara saya tidak bergetar, tetapi sia-sia. Semakin saya mencoba tegar, air mata justru mengalir tanpa henti. Saat itu, terdengar suara tajam ibu mertua saya dari luar. "Apa yang bagus dari menangis? Ibumu itu salah. Jadi wajar saja dihukum oleh ayahnya. Perempuan itu kalau tidak menurut sama suami ya harus diberi pelajaran. Cepat naik ke kamarmu. Mau dipukul juga?" Langkah kaki Budi perlahan menjauh. Sepertinya dia diseret oleh ibu mertua. Keheningan yang mengerikan kembali menyelimuti. Di rumah ini, saya benar-benar sendirian. Ibu mertua yang saya anggap seperti ibu kandung sendiri ternyata adalah orang yang membiarkan, bahkan mendorong kekerasan putranya. Setiap kali saya dipukuli, ibu mertua selalu mengatakan hal yang sama. Kalau suami sedang marah, istri itu harus diam. Laki-laki itu tiang keluarga, harga dirinya seperti nyawanya sendiri. Kalau kamu sabar sedikit saja, rumah ini pasti tenang. Tidak sekalipun dia bertanya apakah saya kesakitan. Dia hanya peduli apakah saya telah mengusik suasana hati putranya. Saya bersabar. Selama bertahun-tahun, saya terus bersabar. Sejak bisnis suami saya mulai sukses dan dia mulai berubah. Dia menjadi kasar dan patriarkis. Kekerasan fisik dan verbalnya semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Saya bersabar demi putra saya. Saya tidak ingin Budi tumbuh di keluarga yang hancur. Saya tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu saat nanti suami saya akan menyadari kesalahannya dan kembali seperti dulu. Tapi ternyata tidak. Kesabaran saya hanya membuatnya semakin menjadi monster. Dan malam ini, dia tidak hanya memukuli saya, tetapi juga mengurung saya di gudang paling gelap dan kotor di rumah ini. Dia telah melewati batas terakhir. Saya tidak bisa menahannya lagi. Jika saya tidak menyelamatkan diri sendiri, saya perlahan akan mati di rumah ini. Cahaya samar dari lampu koridor merembes masuk melalui celah pintu yang sempit. Dan di bawah cahaya itu, saya melihat bayangan kecil berjingkat-jingkat mendekat lagi. Itu Budi. Dia tidak menuruti neneknya dan kembali karena mengkhawatirkan saya. Anak itu menggenggam kedua tangan kecilnya erat-erat, menatap pintu besi dengan mata bulatnya yang berkaca-kaca. Dia takut, tetapi tidak lagi menangis. Dia sedang menunggu sesuatu dari saya. Seketika, sebuah keputusan nekat melintas di benak saya seperti kilat. Sudah saatnya. Saatnya menggunakan cara terakhir yang tidak pernah saya duga akan saya gunakan. Saya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Saya mendekatkan tangan kanan saya ke celah pintu agar Budi bisa melihatnya. Lalu, dengan dua jari, saya mengetuk pintu pelan 2 kali, berhenti sejenak. Lalu mengetuk sekali lagi. Tok tok tok. 2 ketukan cepat dan pendek, diikuti 1 ketukan lambat. Itu adalah sinyal rahasia kami berdua. Budi membeku di tempatnya. Dia menatap tajam tangan saya yang terlihat dari celah pintu. Matanya membelalak, seolah tidak percaya. Saya tahu, dia mengerti. Sebuah sandi yang saya ajarkan iseng-iseng saat menonton film mata-mata bersamanya di suatu sore yang hujan. Saat itu hanya permainan, tetapi di lubuk hati, saya sedang mempersiapkan diri untuk hari terburuk. Budi menatap saya. Di matanya bukan lagi sekadar ketakutan. Ada kilatan tekad yang anehnya begitu kuat. Tanpa berkata-kata, dia mengangguk sekali dengan mantap, lalu diam-diam berbalik dan berlari menuju ruang keluarga tempat telepon berada. Jantung saya mulai berdebar kencang. Apakah akan berhasil? Apakah putraku mengingat nomor telepon itu dengan benar? Apakah orang di seberang sana akan mengangkat teleponnya? Kalaupun diangkat, apakah dia bisa datang tepat waktu? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala saya hingga saya sulit bernapas. 15 menit. Jika terjadi sesuatu, orang itu akan tiba dalam 15 menit,
Begitu yang pernah saya katakan pada putra saya. Saya meringkuk di sudut gudang, memeluk lutut, dan mulai menghitung detik. 5 menit. 10 menit. Di luar masih sunyi senyap. Harapan di dalam diri saya perlahan padam, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Mungkin semua ini hanyalah angan-angan kosong. Suami saya mungkin tidak akan pulang malam ini. Dia akan meninggalkan saya di sini dan tidak akan muncul sampai besok pagi, atau lusa. Saya akan mati kelaparan atau kehausan di sini. Tepat saat saya hampir menyerah, terdengar suara ledakan yang menggelegar dari arah pintu depan. BRAKKK. Seolah-olah seseorang menghancurkan pintu dengan palu godam. Disusul suara pecahan kaca dan jeritan melengking ibu mertua. Ada apa ini? Saya merangkak sekuat tenaga ke pintu gudang, menempelkan telinga untuk mendengar. Terdengar suara langkah kaki banyak orang menyerbu masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian, suara berat dan mengintimidasi yang menenggelamkan jeritan ibu mertua. Suara yang begitu asing, namun sangat saya rindukan. Di mana adikku? Teriakan lantang itu menggema di dinding rumah mewah ini, menembus pintu besi yang dingin, dan terdengar jelas di telinga saya. Aku tanya, di mana adikku? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah vonis mati. Jantung saya terasa mau meledak. Itu kakakku. Kakak yang selama 10 tahun tidak ku ketahui hidup atau matinya. Kakak yang kukira telah hilang selamanya dari hidupku. Tegar. 10 tahun yang lalu, dia menghilang hanya dengan meninggalkan satu pesan singkat. Ini nomorku. Telepon hanya jika keadaan benar-benar darurat. Dan sekarang, pintu gudang itu dicongkel paksa dengan kekuatan luar biasa. Gembok yang penyok terlempar ke sudut. Cahaya terang dari ruang tamu yang menyilaukan membuat saya harus menyipitkan mata. Siluet kakakku yang besar dan tegap berdiri tegak di ambang pintu. Di belakangnya, pria-pria berjas hitam dengan ekspresi sedingin es berdiri kokoh seperti patung. Pemandangan di luar jauh lebih kacau dari yang saya bayangkan. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati mahal hancur berkeping-keping, dan pecahan keramik antik berserakan di lantai. Dan di tengah ruang tamu, suami saya, Bambang, dan ibu mertua yang tadinya begitu angkuh, kini berlutut di lantai. Ibu mertua dengan rambut acak-acakan terus-menerus memohon sambil mengatupkan kedua tangannya. Kami tidak tahu apa-apa. Tolong, ampuni nyawa kami. Tolong jelaskan pelan-pelan ada masalah apa. Keadaan suami saya lebih menyedihkan. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Pakaian mewahnya kusut, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak berani mengangkat kepala. Dahinya nyaris menyentuh lantai. Sang direktur konstruksi Sentosa yang angkuh dan perkasa di rumah ini, kini tak lebih dari seekor anjing yang ketakutan dengan ekor di antara kedua kakinya. Kakak tidak melirik mereka sama sekali. Pandangannya hanya tertuju pada saya pada lebam biru yang menutupi tubuh saya, wajah yang bengkak, dan noda darah kering di sudut bibir saya. Tatapannya awalnya penuh kaget dan syok, tetapi kemudian berubah menjadi kemarahan tanpa suara dan penderitaan yang mendalam. Itu lebih menakutkan dari ribuan makian. Kakak melangkah mendekati saya, melepas jaket kulitnya, dan dengan lembut menyampirkannya di bahu saya. Kehangatan dari jaket dan aroma tubuh kakak yang familiar akhirnya membuat tangis saya pecah. Semua kesedihan yang saya pendam selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Sekarang saya tidak sendirian lagi. Kakak ada di sisiku. Kakak. Hanya dua kata itu yang bisa saya ucapkan sebelum tercekat. Kakak tidak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Pelukan yang kokoh dan kuat, seolah-olah dia ingin menyalurkan seluruh kekuatannya kepada saya. Kakak dengan hati-hati membantu saya berdiri. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seolah saya adalah harta karun yang mudah pecah. Saat melewati Bambang dan ibu mertua yang masih berlutut, kakak berhenti sejenak. Tanpa menatap mereka, dengan pandangan lurus ke depan, dia berkata dengan suara sedingin es yang membekukan udara di ruangan itu. Membunuh kalian sekarang terlalu mudah. Tapi aku tidak suka hal-hal yang membosankan seperti itu. Kakak berhenti sejenak.
Saya bisa merasakan dadanya bergetar karena amarah. Mulai hari ini, kalian akan tahu apa artinya hidup yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi menghantam jantung Bambang dan ibu mertua seperti palu godam. Ibu mertua mengangkat kepalanya dengan mata penuh kengerian, sementara Bambang semakin meringkuk dan gemetar hebat. Dia akhirnya sadar, ini bukan perampokan biasa, bukan juga preman bayaran. Ini adalah balas dendam. Balas dendam yang telah diumumkan. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, kakak memapah saya keluar dari rumah neraka itu. Anak buahnya mengikuti tanpa suara, meninggalkan Bambang dan ibu mertua yang terpuruk di dalam rumah yang hancur. Di depan pintu, sebuah sedan hitam mewah telah menunggu. Kakak membuka pintu dan dengan hati-hati mendudukkan saya di kursi penumpang depan. Saat mobil mulai bergerak, saya melihat rumah itu melalui kaca spion. Di bawah cahaya yang merembes dari pintu yang hancur, tempat itu bukan lagi sarang yang mewah. Itu tampak seperti sangkar besi raksasa yang menandai dimulainya sebuah drama berdarah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa rencana kakak? Tetapi satu hal yang pasti. Hari-hari kelam dalam hidup saya telah berakhir, dan neraka bagi suami dan ibu mertua saya baru saja dimulai. Apakah kembalinya kakak yang misterius ini akan menjadi berkah atau bencana? Dan balas dendam mengerikan apa yang menanti mereka? Mobil melaju membelah kegelapan malam. Meninggalkan kompleks perumahan mewah namun dingin itu, saya menyandarkan kepala di bahu kakak. Rasa aman yang mutlak, yang sudah sangat lama tidak saya rasakan. Kakak tidak bertanya apa-apa, hanya mengemudi dalam diam. Keheningan itu terasa lebih berharga dari ribuan kata penghiburan. Kakak tahu, saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah lainnya yang berdiri seolah terisolasi di atas bukit di kawasan Sentul, Bogor, tempat angin berhembus sejuk. Ini rumah kakak? Rumah itu mewah, namun memancarkan aura misterius. Seperti kakak sekarang. Seorang wanita parubaya telah menunggu di depan pintu. Sepertinya asisten rumah tangga. Dia membungkuk hormat kepada kakak, lalu memapah saya masuk. Interior rumah itu ditata dengan gaya minimalis, tetapi semuanya sangat elegan dan rapi. Namun anehnya, terasa kosong dan sepi. Kakak mengantar saya ke sebuah kamar tidur yang luas dan memerintahkan asisten rumah tangga untuk menyiapkan air hangat dan makanan ringan. Istirahatlah yang cukup. Kita bicara besok pagi. Di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakak berkata dengan suara yang jauh lebih lembut, lalu meninggalkan saya sendirian di kamar. Saya berendam di bak mandi air hangat, mencoba membersihkan neraka malam ini. Tetapi bekas lebam di tubuh saya tetap terlihat jelas seperti kenangan yang menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya tidur nyenyak tanpa mimpi buruk dan tanpa gemetar ketakutan. Keesokan paginya, ketika saya membuka mata, kamar itu dipenuhi cahaya matahari yang cerah. Kakak sudah menunggu saya di ruang tamu, dan di atas meja tersaji penuh hidangan sarapan favorit saya. Melihat saya, dia tidak bertanya tentang kejadian semalam, hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. Tidurmu nyenyak? Satu kalimat itu membuat hidung saya terasa perih. Sudah berapa lama saya tidak mendengar perhatian yang begitu tulus. Setelah sarapan, kami duduk berhadapan di sofa. Kakak menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Sekarang, ceritakan semuanya." Dan saya pun menceritakan semuanya. Saya menumpahkan semua beban berat yang telah menekan saya selama 8 tahun pernikahan. Mulai dari masa-masa awal pernikahan yang bahagia ketika Bambang masih begitu lembut dan sangat mencintai saya, hingga bagaimana dia mulai berubah seiring dengan kesuksesan dan kekayaan yang ia raih. Kekerasan fisik yang dimulai dari alasan sepele menjadi semakin sering, dan tingkat kekerasannya semakin meningkat. Dia memukuli saya untuk melampiaskan stres pekerjaan, untuk menegaskan kekuasaannya di dalam rumah. Sikap acuh tak acuh ibu mertua dan tuduhannya yang selalu menyuruh saya bersabar.
Bahkan rencana mereka untuk mengusir saya tanpa sepeser pun jika saya tidak bisa memberikan anak laki-laki lagi, dan menikahkannya dengan wanita dari keluarga yang lebih terpandang. Malam-malam di mana saya menangis dalam diam sambil memeluk putra saya. Saat-saat di mana saya ingin meninggalkan segalanya, tetapi tidak bisa melangkah karena memikirkan Budi. Setiap kata yang saya ucapkan seolah menjadi belati yang menusuk hati kakak. Wajahnya menjadi semakin dingin, dan matanya memerah. Kakak mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak memotong pembicaraan saya, hanya mendengarkan dalam diam sampai semua unek-unek saya tumpah. Ketika saya menceritakan saat dikurung di gudang, kakak tidak bisa menahannya lagi. Dia bangkit dan memukul meja kaca dengan tinjunya. "Brak, aku yang salah," teriak kakak dengan suara penuh amarah. "Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Seharusnya aku kembali lebih awal." Saya terkejut dan menatap kakak. "Kenapa kakak bicara begitu? 10 tahun yang lalu, kakak yang memutuskan hubungan dengan keluarga. Kakak bertengkar hebat dengan ayah karena ayah menentang jalan yang kakak pilih, lalu pergi dari rumah. Kakak bilang tidak akan pernah kembali." Seolah membaca pikiran saya, kakak kembali duduk. Wajahnya melembut, dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Itu salahku. Saat itu aku terlalu muda dan sombong. Aku percaya bisa berdiri sendiri tanpa keluarga. Tapi aku tidak tahu bahwa ketidakhadiranku telah merenggut tempatmu bersandar. Seharusnya aku ada di sisimu untuk melindungimu." Kakak menceritakan kehidupannya selama 10 tahun terakhir. Awalnya, dia melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk bertahan hidup. Kemudian, secara kebetulan, dia masuk ke dunia lain, dunia gelap yang penuh bahaya dan jebakan. Dengan kecerdasan dan keberaniannya yang khas, kakak membangun posisinya sendiri dan menjadi sosok besar yang ditakuti banyak orang. Namun, di balik kesuksesan itu, ada banyak kehilangan dan kesepian. Kakak berkata bahwa dia selalu mengawasi kehidupan saya dari jauh. Dia tahu saya menikah dan punya anak. Dia mengira saya hidup bahagia dengan Bambang, jadi dia tidak ingin muncul dan mengganggu hidup saya. Hingga sekitar setahun yang lalu, dia mulai mendengar desas-desus yang tidak baik dan saat itu dia berniat untuk turun tangan. Tapi aku takut. Suara kakak penuh penyesalan. "Aku ragu. Kalau aku muncul dengan keadaanku yang seperti ini, hidupmu akan jadi lebih rumit. Dan karena keraguan itu, kamu harus menanggung penderitaan yang lebih besar." Mendengar cerita kakak, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kakak tidak pernah sekalipun meninggalkan saya. Dia selalu ada di sana, mengawasi saya dengan caranya sendiri. Kemarahan kakak kini tidak hanya ditujukan pada Bambang, tetapi juga pada dirinya sendiri. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi satu-satunya adik perempuannya. Dan saya bisa merasakan bahwa rasa bersalah itu akan menjadi bahan bakar untuk balas dendam yang mengerikan. Bambang tidak hanya akan membayar perbuatannya kepada saya, tetapi juga menanggung akibat dari penyesalan mendalam kakak. Semua cerita masa lalu telah usai, dan kini saatnya melangkah ke masa depan. Masa depan di mana keadilan harus ditegakkan. Kakak menatap saya dan bertanya dengan tatapan tegas. "Sari, apakah kamu ingin bajingan itu menerima ganjarannya?" Saya menatap lurus ke mata kakak dan tanpa ragu sedikit pun, saya mengangguk. "Iya, aku mau." Kakak tersenyum dingin. Dia mengangkat telepon, menekan sebuah nomor, dan memanggil tim hukumnya. "Pak Wijoyo, kita mulai rencana jeruji besi." Rencana jeruji besi. Apakah rencana itu akan memasukkan Bambang ke dalam penjara yang terlihat, ataukah ke dalam neraka tak terlihat yang jauh lebih menakutkan? Jeruji besi, nama yang diberikan kakak untuk rencana balas dendamnya, mengatakan segalanya. Kakak tidak ingin Bambang mati. Dia ingin Bambang hidup dan menderita seumur hidup, terkurung dalam penjara tak terlihat yang diciptakan oleh dosa dan kebodohannya sendiri. Keesokan harinya, tim hukum yang terdiri dari pengacara-pengacara terbaik dan paling dipercaya oleh kakak tiba di rumah. 2 pria dan 1 wanita, semuanya memancarkan aura tajam dan profesional.
Ketua timnya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Wijoyo, yang berpenampilan tenang namun tatapan matanya sangat tajam. Setelah mendengar semua cerita dari saya, Pak Wijoyo mengangguk tanpa menunjukkan keterkejutan sedikit pun, seolah-olah kasus seperti ini sudah biasa baginya. Ibu Sari dan Pak Tegar, ia memulai analisisnya. Kasus ini akan kita jalankan dari dua arah secara bersamaan. Seperti dua sisi gunting, yang satu secara terbuka, dan yang satunya lagi dalam kegelapan, akan menjepit lawan. Kakak duduk di seberang, melipat tangan di dada, dan mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Sisi pertama adalah pertarungan hukum secara terbuka, kata Pak Wijoyo dengan jelas. Pertama-tama, kita harus mendapatkan hasil visum et repertum dari rumah sakit terpercaya untuk Ibu Sari. Laporan ini akan menjadi bukti terkuat untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Bambang. Selanjutnya, kita akan segera mengajukan gugatan cerai sepihak dan laporan pidana penganiayaan. Secara bersamaan, agar Pak Bambang tidak bisa menggelapkan aset, kita akan mengajukan permohonan sita jaminan dan pembekuan ke pengadilan atas seluruh harta bersama, yaitu rekening bank, properti, dan saham perusahaan. Mendengar kata-katanya, jantung saya berdebar sedikit lebih cepat. Pembekuan aset, gugatan, hal-hal yang sebelumnya tidak berani saya bayangkan, kini terbentang di depan mata sebagai rencana yang jelas dan tegas. Mengenai hak asuh anak, dengan adanya bukti kekerasan dari ayah dan fakta bahwa anak sudah berusia 7 tahun sehingga bisa mengungkapkan keinginannya, 99% akan menguntungkan Ibu Sari. Kami akan berjuang sampai akhir untuk memastikan hak asuh Budi jatuh ke tangan ibu. Saya menghela napas lega. Budi adalah segalanya bagi saya. Selama putra saya ada di sisi saya bisa menghadapi kesulitan apapun. Itu dari sisi hukum. Saat itu kakak bertanya dengan suara rendah. Sisi keduanya apa, Pak Pengacara? Pak Wijoyo tersenyum tipis. Sisi kedua adalah pertarungan yang akan dipimpin langsung oleh Pak Tegar. Hukum memiliki batasan. Hukum bisa menghukum perbuatan, tetapi tidak bisa menghancurkan bisnis, reputasi, dan mental seseorang. Itu adalah bagian Anda, Pak. Kakak mengangguk, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Kakak menoleh ke arah saya. Sari, aku butuh izinmu. Pertarungan ini tidak akan ada ampun. Aku tidak akan memukul bajingan itu secara langsung. Tapi apa yang akan aku lakukan akan lebih menyakitkan dari ribuan pukulan. Semua yang dia banggakan bisnis, uang, dan harga dirinya sebagai laki-laki semuanya akan aku hancurkan. Apakah kamu tidak apa-apa dengan itu? Saya menatap mata kakak. Di dalamnya tidak hanya ada kemarahan, tetapi juga rasa iba yang mendalam untuk saya. Saya tahu kakak melakukan semua ini untuk saya. Saya sudah cukup bersabar. Sekarang saatnya si jahat menerima akibatnya. Iya, tidak apa-apa, jawab saya dengan tegas. Rapat selesai, dan rencana jeruji besi secara resmi dimulai. Sore itu, saya pergi ke rumah sakit internasional untuk melakukan visum. Dokter tua yang memeriksa saya menggelengkan kepala dan menghela napas. Hasil diagnosisnya adalah luka memar di berbagai bagian tubuh dan retak pada tulang pipi kiri. Butuh waktu pemulihan 4 minggu tingkat cedera yang cukup untuk tuntutan pidana. Saat memegang surat keterangan visum di tangan, saya tidak lagi merasakan sakit. Sebaliknya, saya merasakan kebebasan yang aneh. Ini adalah bukti dari penghinaan yang saya alami selama bertahun-tahun. Sementara itu, kakak juga mulai bergerak. Dia menelepon orang kepercayaannya, Pak Chandra. Pak Chandra, selidiki semua informasi tentang Bambang Prakoso dari konstruksi Sentosa. Proyek yang sedang berjalan, perusahaan mitra, kondisi keuangan, riwayat pinjaman bank, semuanya tanpa terkecuali. Fokus terutama pada proyek apartemen Mahameru. Itu pasti proyek terbesarnya saat ini. Dari seberang telepon, Pak Chandra menjawab singkat. Siap, Pak. Lalu menutup telepon. Saya bisa merasakan badai besar sedang mendekati Bambang.
Badai yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Malam itu, saya dan kakak memeriksa rekaman kamera pengintai yang sudah lama dipasang kakak di sekitar rumah Bambang. Bambang dan ibu mertua sedang mati-matian membersihkan pecahan kaca, mencoba menghilangkan jejak kejadian semalam. Wajah mereka masih dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Mulai keesokan harinya, Bambang memulai pertunjukan besar-besaran mencari istrinya, tanpa tahu bahwa setiap gerak-geriknya berada dalam genggaman kakak. Sutradara dari drama yang ia mainkan sebenarnya adalah kami. Pagi-pagi sekali, Bambang pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa istrinya diculik oleh orang tak dikenal. Dia menangis terseduh-seduh, meratap bahwa mereka hidup bahagia dan tiba-tiba bencana menimpa. Dia memberikan nomor plat mobil kakak yang samar-samar ia ingat dalam kekacauan semalam kepada polisi. Tentu saja, polisi tidak bisa menemukan informasi apapun tentang mobil itu. Seolah-olah mobil itu tidak pernah ada. Secara bersamaan, Bambang mengunggah tulisan yang menyayat hati di media sosialnya. "Sayang, kamu di mana? Apapun yang terjadi, tolong kembalilah pada suami dan putramu. Seluruh keluarga menunggumu dengan cemas. Aku yang salah. Maafkan aku." Bersama tulisan itu, diunggah foto pernikahan kami. Senyum saya di foto itu terlihat sangat kaku. Unggahannya dalam sekejap mendapat ratusan suka dan komentar. Teman, kolega, dan mitra bisnis semuanya menghiburnya, memujinya sebagai suami yang hebat dan pria yang setia. Bambang sedang membungkus dirinya dalam citra korban yang malang, suami pemaaf yang dikhianati oleh istrinya. Dia secara halus menyiratkan bahwa saya memiliki hubungan rumit dengan pria lain di luar, dan insiden penculikan ini bisa jadi perbuatan kekasih saya untuk menghancurkan rumah tangga kami. Dia menggunakan tekanan opini publik untuk mencap saya sebagai pendosa tak tahu malu dan istri yang tidak setia ketika saya muncul kembali. Dari rumah kakak, saya membaca satu persatu komentar yang berisi hinaan dan tuduhan terhadap saya. Hati saya menjadi dingin. Manusia memang makhluk yang menakutkan. Tanpa mencoba mencari tahu kebenaran di baliknya, mereka begitu mudah percaya pada drama yang dirancang dengan begitu rapi. "Sakit hati?" tanya kakak sambil menyodorkan teh hangat. Saya menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. "Tidak, malah lucu. Biarkan saja dia terbang setinggi itu. Jatuhnya akan lebih sakit." Kakak mengangguk puas. "Benar. Biarkan saja dia terbang sesukanya. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh." Sementara Bambang sibuk dengan dramanya, gunting hukum kami perlahan mulai menjepit. Pak Wijoyo secara resmi mengajukan surat gugatan dan permohonan pembekuan aset ke pengadilan. Hanya 2 hari kemudian, Bambang menerima surat panggilan dari pengadilan. Memegang surat panggilan itu, dia membeku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang ia cari-cari adalah orang yang menyeretnya ke pengadilan. Guncangan ini membuat dramanya kehilangan arah sejenak. Dia buru-buru menghapus unggahan mencari istrinya dan sebagai gantinya, memilih diam yang mencurigakan. Dia mulai mendatangi firma-firma hukum terbaik di negara ini, mencari cara untuk melakukan serangan balik. Dia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga biasa, tetapi pertarungan hidup dan mati di mana dia bisa kehilangan segalanya. Malam itu, kamera tersembunyi yang dipasang di rumah Bambang menangkap adegan pertengkaran hebat antara dia dan ibu mertua. "Tuh kan, apa kataku?" teriak ibu mertua. "Perempuan terpelajar itu memang susah diatur. Kenapa juga kamu pukul dia sampai jadi begini? Sekarang bagaimana? Dia minta cerai, minta bagi harta. Perusahaan ini, rumah ini, bisa-bisa setengahnya harus kita serahkan pada perempuan sialan itu." Bambang tidak mau kalah. Ibu tahu apa? Kalau tidak digertak, dia itu akan naik ke atas kepala. Berani-beraninya dia menggugatku, menjatuhkan harga diriku. Akan aku beri pelajaran. Aku tidak akan pernah menceraikannya. Tidak akan kuberi sepeser pun. Akan kubuat dia hancur di masyarakat. Kubuat dia berlutut memohon ampun. Percakapan mereka menunjukkan segalanya dengan jelas kepada kami.
Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam diri mereka. Hanya ada ketakutan kehilangan harta dan kemarahan untuk membalas. Ikatan suci pernikahan sama sekali tidak pernah ada bagi mereka. Saat itu, telepon berdering dari anak buah kakak, Pak Chandra. "Pak, saya menemukan informasi menarik. Bambang Prakoso punya wanita simpanan. Sekretaris pribadinya. Dia membelikan apartemen mewah dan mobil impor dengan uang perusahaan." Kakak tersenyum menyeringai. "Bagus. Terus awasi wanita itu. Sebentar lagi dia akan berguna." Semuanya berjalan sesuai rencana. Bambang masih meronta-ronta di dalam jeruji besi yang kami ciptakan, berhayal bahwa dia masih bisa mengendalikan situasi. Dia sama sekali tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah satu langkah menuju jurang. Semakin megah dramanya, semakin tragis kejatuhannya. Dan kami, para penonton yang sabar, sedang menunggu dengan tenang babak terakhir dari drama itu. Ketika dia sadar bahwa semua jalan keluarnya telah tertutup, drama seperti apa yang akan terus ia mainkan? Setelah menyadari bahwa saya tidak bisa dihubungi dan surat panggilan pengadilan itu nyata, Bambang dan ibu mertua mengubah strategi mereka. Cara yang lebih licik dan kejam, menyerang keluarga saya. Mereka tahu orang tua saya lemah lembut, penuh kasih, dan sangat menjaga harga diri. Mereka berniat menjadikan orang tua saya sebagai titik lemah untuk menekan saya, dan pada akhirnya membuat saya muncul dan menyerah. Suatu pagi, saat orang tua saya sedang bersiap membuka toko kelontong kecil mereka di lingkungan perumahan, sebuah taksi berhenti mendadak di depan toko. Bambang dan ibu mertua turun. Jauh dari kesan menyesal, mereka datang dengan penampilan menyedihkan yang telah dipersiapkan dengan matang. Ibu mertua mengenakan pakaian usang, rambutnya sengaja dibuat berantakan, dan Bambang dengan mata cekung dan wajah pucat seolah tidak tidur berhari-hari. Begitu melihat ibu saya, ibu mertua langsung berlari, berlutut di tanah, memeluk kaki ibu saya, dan mulai menangis meraung-raung. "Ibu besan, tolong selamatkan keluarga kami. Putri ibu, Sari." Sari digoda oleh laki-laki jahat dan pergi dari rumah. Sekarang dia bahkan menggugat Bambang. Apa salah kami? Anak yang tadinya baik-baik saja jadi selingkuh. Aduh, aduh. Ibu mertua meneteskan air mata sambil mengarang kebohongan tak tahu malu. Dia memposisikan saya sebagai istri tidak setia yang dikendalikan oleh kekasihnya, dan Bambang sebagai suami malang yang ditinggalkan oleh istrinya. Bambang pun tidak ketinggalan. Dia berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah, ibu, tolong bujuk Sari. Saya yang salah. Saya mengaku salah. Tolong buat dia kembali. Saya tidak bisa hidup tanpa Sari." Budi setiap malam menangis mencari ibunya. Akting mereka sungguh sempurna. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka dipenuhi rasa iba dan celaan terhadap orang tua saya. Bagaimana cara mendidik anak? Suaminya sebaik itu. Kata-kata itu menjadi pisau tak terlihat yang menusuk hati orang tua saya. Ibu saya gemetar karena marah tetapi berusaha tetap tenang. Sementara ayah saya hanya diam dengan wajah mengeras. Mereka tidak pernah membayangkan keluarga yang mereka percayai untuk menjaga putrinya bisa begitu tak tahu malu dan licik. Namun, mereka terlalu meremehkan persiapan matang kakak. Kakak telah mengantisipasi semua ini. Sejak hari pertama saya datang ke rumahnya, kakak telah menyuruh sepasang anak buahnya yang terpercaya untuk menyamar sebagai pengantin baru dan menyewa rumah tepat di seberang rumah orang tua saya. Misi mereka adalah melindungi orang tua saya selama 24 jam dan merekam semua situasi darurat. Begitu ibu dan anak itu muncul, sang istri baru segera menyalakan kamera ponselnya dan mulai merekam seluruh pertunjukan mereka dari sudut yang tersembunyi. Pada saat yang sama, sang suami baru menyelinap ke dalam kerumunan dan berkata dengan suara keras, "Ada apa ini pagi-pagi ribut? Bapak dan ibu di rumah ini terkenal baik dan sopan di lingkungan sini. Kenapa kalian membuat keributan di depan rumah orang?" Beberapa tetangga yang akrab dengan keluarga kami pun ikut menimpali. "Betul. Keluarga ini orang baik-baik. Ada apa ini sebenarnya?"
Melihat situasi berbalik, ibu mertua menangis lebih keras lagi, mencoba memancing simpati. Kalian tidak tahu, menantu saya itu setelah kenal uang jadi merendahkan mertua yang miskin dan selingkuh dengan preman di luar sana. Preman itu datang ke rumah kami, mengamuk, dan membawa pergi anak saya. Sekarang dia malah menggugat suaminya. Hukum macam apa ini? Perkataannya membuat kerumunan kembali bergemuruh. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam diam-diam mendekat dan berhenti di depan kerumunan. Pintu mobil terbuka, dan kakak turun. Mengenakan setelan jas rapi dan kacamata hitam, kakak memancarkan aura bangsawan sekaligus tekanan yang luar biasa. Dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Pak Wijoyo, sang pengacara. Kemunculan kakak membuat semua orang terdiam. Wajah ibu mertua dan Bambang pucat pasi. Keberanian mereka beberapa saat lalu lenyap, digantikan oleh ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak melepas kacamata hitamnya dan menatap mereka dengan tatapan setajam silet. Tanpa berkata-kata, dia memberi isyarat kepada Pak Wijoyo. Pak Wijoyo melangkah maju dan berkata dengan suara sekeras baja. Ibu dan saudara Bambang Prakoso, saya adalah kuasa hukum Ibu Sari, pengacara Wijoyo. Ada yang perlu saya sampaikan kepada Anda berdua. Semua tindakan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap Ibu Sari yang sedang Anda lakukan saat ini, semuanya telah direkam sebagai bukti. Bukti ini akan ditambahkan ke dalam gugatan yang sudah ada. Jika Anda tidak ingin menerima surat panggilan lain atas tuduhan pencemaran nama baik, sebaiknya Anda segera meninggalkan tempat ini. Setelah selesai berbicara, Pak Wijoyo mengangkat ponsel sang istri baru. Di layarnya, drama menyedihkan ibu mertua sedang diputar ulang. Ibu dan anak itu membeku. Mereka tidak pernah bermimpi akan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dipermalukan di depan semua tetangga, mereka tidak punya muka lagi untuk bertahan. Ibu mertua menggumamkan umpatan yang tidak jelas, lalu dengan dibantu Bambang, mereka bergegas naik taksi dan kabur, meninggalkan bisik-bisik dan tatapan hina dari para tetangga. Badai opini publik yang coba mereka ciptakan berhasil dipatahkan tanpa daya di hadapan dinding baja kokoh yang dibangun oleh kakak. Drama telah berakhir, tetapi perang belum usai. Bambang bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, dan kakak tahu itu. Hewan yang terpojok akan menjadi lebih berbahaya. Dan hewan itu, Bambang, baru saja akan menerima siksaan pertamanya. Setelah drama yang mereka pentaskan di depan rumah orang tua saya gagal total, Bambang dan ibu mertua menjadi tenang untuk sementara waktu. Mungkin mereka sadar bahwa pertunjukan publik tidak akan berhasil di hadapan latar belakang kuat seperti kakak. Bambang mulai fokus pada pertarungan hukum. Dia menyewa seorang pengacara terkenal yang ahli dalam kasus perceraian dan pembagian harta, bersiap untuk pertarungan panjang di pengadilan. Dia masih percaya diri. Dia yakin jika bisa menciptakan bukti bahwa saya selingkuh, dia bisa membalikkan keadaan. Dia yakin bisnis dan kekayaan yang telah ia bangun tidak akan pernah runtuh. Namun, Bambang salah. Sementara dia sibuk dengan gunting hukum, gunting kakak di dalam kegelapan perlahan dan dengan kejam mulai menjepitnya. Permainan kucing dan tikus yang sesungguhnya telah dimulai. Serangan pertama ditujukan pada hal yang paling dibanggakan Bambang, konstruksi Sentosa. Kakak tidak menampakkan diri. Seperti hantu, dia mengendalikan segalanya dari belakang. Pertama, mitra bisnis lama Bambang yang juga dianggapnya sebagai kakak sendiri, direktur perusahaan bahan bangunan terbesar di negara ini, tiba-tiba menelepon dan membatalkan kontrak pengadaan besi baja senilai miliaran rupiah untuk proyek apartemen Mahameru. Alasan yang ia berikan tidak jelas. Maaf Pak Bambang. Tiba-tiba ada masalah dengan ketersediaan stok di pihak kami. Sepertinya kami tidak bisa memenuhi tenggat waktu. Sebaiknya cari pemasok lain. Bambang membeku. Kontrak itu sudah ditandatangani dan tinggal menunggu tanggal pengiriman. Pembatalan kontrak pada saat ini sama saja dengan menusukkan pisau ke jantung proyek. Tanpa besi baja, semua pembangunan akan terhenti, dan kerugian akan membengkak tak terkendali. Bambang dengan panik menelepon pemasok lain,
Tetapi jawaban yang diterima semuanya penolakan. Stok habis, harga berfluktuasi sehingga tidak bisa memberikan penawaran, dan berbagai alasan lainnya. Dalam semalam, seolah-olah semua pasokan besi baja untuk konstruksi Sentosa lenyap dari Indonesia. Bambang kalang kabut mencari penyebabnya. Dia tidak tahu bahwa malam sebelumnya, Kakak telah makan malam dengan tenang bersama direktur perusahaan bahan bangunan itu. Kakak tidak mengancam atau memaksa. Dia hanya meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Di dalamnya, terdapat bukti penggelapan pajak dan penggunaan bahan di bawah standar pada beberapa proyek masa lalu sang direktur. Kakak berkata dengan tenang, "Saya tidak ingin menyulitkan Bapak, tapi saya tidak bisa melihat adik saya diperlakukan tidak adil. Saya yakin orang bijak seperti Bapak tahu apa yang harus dilakukan." Sang direktur berkeringat dingin, dan keesokan harinya, kontrak dengan Bambang menjadi secari kertas tak berguna. Itu belum berakhir. Mimpi buruk Bambang terus berlanjut. Bank VCB, bank utama untuk proyek apartemen Mahameru, tiba-tiba mengirimkan pemberitahuan yang menuntut peninjauan ulang seluruh proyek dan menghentikan sementara pencairan pinjaman tambahan. Alasan yang mereka kemukakan adalah adanya laporan anonim tentang cacat serius dalam desain dan kualitas konstruksi proyek. Bambang seperti duduk di atas bara api. Pinjaman ini adalah urat nadi perusahaannya. Jika pinjaman dibekukan, dia tidak bisa membayar gaji karyawan maupun tagihan dari subkontraktor. Ancaman kebangkrutan membayang di depan mata. Dia tidak tahu bahwa kepala cabang Bank VCB yang menangani langsung dokumen pinjamannya memiliki seorang putra yang terlilit utang judi dalam jumlah besar di sebuah kasino ilegal yang dikelola oleh anak buah kakak. Kakak membantu kepala cabang itu menyelesaikan utang putranya, dan sebagai imbalannya, kepala cabang itu hanya perlu melakukan satu permintaan kecil, meninjau ulang dokumen konstruksi Sentosa dengan sedikit lebih teliti. Perusahaan mulai goyah, dan para pemegang saham menjadi cemas. Suasana di internal perusahaan menjadi gaduh, dan reputasi Bambang di industri konstruksi jatuh ke titik terendah. Dari seorang direktur muda dan kompeten yang membuat semua orang iri, dalam sekejap dia menjadi kapten kapal tua yang akan tenggelam. Bambang tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa ada tangan raksasa tak terlihat yang mencekik lehernya dan menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Dia menjadi mudah tersinggung dan curiga, melampiaskan amarahnya pada semua karyawan di sekitarnya. Dia menjadi kurus kering, dan matanya selalu dipenuhi kelelahan dan kecemasan. Saya mendengar semua situasi ini melalui kakak. Jauh di lubuk hati, saya merasakan kepuasan. Ini baru permulaan. Pukulan ekonomi ini hanyalah awal. Penderitaan yang akan ia alami di masa depan akan melampaui imajinasinya. Dulu dia telah merampas karir, kebebasan, dan bahkan martabat saya. Sekarang, kakak, atas nama saya, sedang merebut kembali semuanya dengan cara yang paling lambat dan paling menyakitkan. Pukulan ekonomi membuat Bambang terhuyung-huyung. Tetapi itu bukanlah yang paling menakutkan. Sang kucing masih mempermainkan si tikus, dan sekarang ia akan menunjukkan cakar baru untuk menyerang psikologisnya secara langsung. Cakar yang akan mengubah hidup Bambang menjadi neraka dunia nyata. Akibat guncangan finansial yang beruntun, Bambang benar-benar kehilangan arah dan kebingungan. Perusahaan diambang kebangkrutan, mitra-mitra membelakanginya, dan bank mencekiknya. Dia tenggelam dalam alkohol, setiap hari pulang dalam keadaan mabuk, menghancurkan perabotan untuk melampiaskan amarahnya. Ibu mertua juga sama. Setelah dipermalukan di depan tetangga, dia mengurung diri di rumah, mengutuk saya sebagai pembawa sial dan sumber bencana. Mereka hidup dalam ketegangan dan kegelapan, tanpa menyadari bahwa itu hanyalah awal dari hari-hari mengerikan yang akan datang. Kakak berjanji tidak akan menggunakan kekerasan. Sebaliknya, dia akan menggunakan teror untuk menghancurkan Bambang, dan dia menepati janjinya. Mimpi buruk psikologis Bambang dimulai dari hal-hal yang sangat sepele. Suatu pagi, saat tiba di kantor, dia menemukan seekor tikus mati diletakkan dengan rapi di atas tumpukan dokumen proyek apartemen Mahameru di mejanya.
Dia berteriak dan memanggil petugas keamanan. Tetapi tidak ada yang tahu dari mana tikus itu datang. Pintu kantor terkunci, dan tidak ada jejak penyusupan. Para karyawan mulai berbisik. Ada yang mengatakan ini adalah pertanda buruk, pertanda perusahaan akan bangkrut. Bambang berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tetapi hal-hal aneh terus terjadi. Mobil sedan Mercedes mewah yang ia rawat seperti wajahnya sendiri mulai mengalami masalah yang tidak bisa dijelaskan. Saat melaju di jalan tol, tiba-tiba bannya kempes. Ketika diperiksa, itu bukan bocor biasa, melainkan bekas sayatan pisau yang sangat kecil namun tajam. Di hari lain, seluruh sistem kelistrikan mobilnya mati total, memaksanya memanggil mobil derek. Bengkel pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Mereka hanya mengatakan sepertinya ada yang mengutak-atik sistem kabel dengan sangat profesional. Rasa takut mulai merayap ke dalam benak Bambang. Dia merasa ada yang mengawasinya. Kemanapun dia pergi, dia merasakan tatapan dingin dari belakang punggungnya. Dia menambah kamera CCTV di sekitar rumahnya, tetapi kejadian-kejadian aneh itu tidak berhenti. Puncaknya adalah telepon di tengah malam. Telepon rumahnya berdering tepat pukul 2 dini hari. Ketika Bambang mengangkat gagang telepon, di seberang sana sunyi senyap, hanya terdengar suara napas yang dingin, teratur, dan menyeramkan. Dia berteriak dan memaki ke telepon, tetapi yang kembali hanyalah keheningan yang menakutkan itu. Telepon seperti itu terus berlanjut hampir setiap malam, menggerogoti mental dan fisiknya hingga habis. Bambang tidak bisa lagi tidur sendirian. Dia menjadi paranoid, terkejut oleh suara sekecil apapun. Dia mencurigai semua orang, dari perusahaan saingan, musuh bisnis, bahkan karyawan terdekatnya. Dia memecat karyawan yang dianggapnya bermasalah secara massal, dan perusahaan menjadi semakin kacau. Melihat putranya semakin kurus dan panik, ibu mertua ikut ketakutan. Dia tidak lagi berani mengutuk saya. Sebaliknya, dia mulai mendatangi berbagai kuil dan dukun terkenal untuk melakukan ritual tolak bala. Dia percaya rumahnya diganggu hantu atau ada yang mengirim guna-guna. Dia memanggil dukun ke rumah untuk mengadakan ritual, tetapi tidak ada yang berubah. Teror tak terlihat jauh lebih menakutkan daripada ancaman yang terlihat. Itu menggerogoti kewarasan Bambang, mengubah pria yang tadinya percaya diri dan sombong menjadi pengecut yang lemah, ketakutan, dan diambang kegilaan. Saya menyaksikan semua ini melalui video dan rekaman suara yang dikirim oleh anak buah kakak. Melihat keadaan Bambang yang menyedihkan, saya tidak lagi merasakan kebencian. Sebaliknya, saya merasakan semacam kasihan yang menjijikan. Dulu dia mengendalikan saya dengan kekerasan dan membuat saya gemetar ketakutan. Sekarang, dia sendiri meronta-ronta di rawa ketakutan yang diciptakan oleh orang lain. Inilah yang disebut karma. Kakak berkata di samping saya tanpa ekspresi. Hewan yang terpojok dan kehilangan akal sehat akan mulai menggigit semua yang ada di sekitarnya. Bahkan yang paling dekat sekalipun. Kata-kata kakak benar. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Bambang mulai melampiaskan amarahnya pada wanita simpanannya. Sekretarisnya, Yuni. Dia adalah mata rantai terlemah, dan bidak selanjutnya di papan catur kakak. Bambang mencurigai Yuni telah mengkhianatinya dan membocorkan rahasia perusahaan kepada pesaing. Dia mulai memakinya, bahkan memukulnya. Dia tidak sadar bahwa setiap tindakannya justru mendorong wanita simpanannya ke pihak kami. Dia yang tadinya sekutu, kini akan segera menjadi senjata paling berbahaya yang mengarah ke jantungnya. Permainan mempermainkan tikus terus berlanjut, dan si tikus yang mengamuk itu kini berlari sendiri menuju perangkap. Yuni, sekretaris muda dan cantik yang juga kekasih gelap Bambang, sedang menikmati masa-masa terbaik dalam hidupnya. Apartemen mewah di kawasan elit Jakarta, mobil impor terbaru, dan saldo bank yang tebal semuanya disediakan oleh Bambang. Dia pikir dia telah menemukan pohon besar untuk bersandar. Dia percaya bahwa sebentar lagi dia akan mengambil posisi saya dan menjadi nyonya besar di konstruksi Sentosa. Namun,
Mimpi indahnya hancur berkeping-keping saat badai menerpa Bambang. Ketika perusahaan mengalami kesulitan, Bambang tidak lagi semurah hati dulu. Dia mengurangi uang bulanan yang biasa ia berikan pada Yuni. Lebih buruk lagi, dalam kepanikan dan kecurigaannya, dia mulai menjadikan Yuni sebagai tempat sampah untuk meluapkan amarahnya. Makian, tamparan, dan pukulan yang dulu ia layangkan pada saya, kini beralih padanya. Yuni yang tadinya diperlakukan seperti putri, dalam sekejap menjadi seperti budak. Dia takut, tetapi juga tidak bisa meninggalkan Bambang. Dia tahu begitu nilai gunanya hilang, dia akan kehilangan segalanya. Dia terjebak dalam situasi sulit, dan tepat pada saat itulah orang-orang kakak bergerak. Suatu sore, ketika Yuni sedang duduk sendirian di sebuah kafe, menangis setelah dimarahi oleh Bambang, seorang wanita berpakaian elegan mendekati mejanya. Dia adalah pengacara wanita dari tim hukum saya. Alih-alih bersikap mengancam, pengacara itu tersenyum lembut. "Mbak Yuni, kan? Boleh saya duduk sebentar?" Yuni terkejut, tetapi kemudian mengangguk. Pengacara itu tidak bertele-tele dan langsung ke inti permasalahan. "Anda sedang kesulitan karena Direktur Bambang, kan? Saya tahu apa yang telah dia lakukan pada Anda. Saya datang untuk menawarkan jalan keluar." Yuni membeku. Matanya dipenuhi kecurigaan dan ketakutan. "Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa tahu?" Pengacara itu meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Di layarnya, sebuah video singkat diputar, menunjukkan Bambang menampar pipi Yuni di parkiran kantor. Wajah Yuni pucat pasi. "Bagaimana? Bagaimana kalian punya video ini?" "Siapa kami tidak penting," kata pengacara itu dengan suara yang masih tenang. "Yang penting adalah kami bisa membantu Anda. Bambang Prakoso akan segera hancur. Ini bukan masalah jika, tapi kapan. Anda punya dua pilihan. Pertama, ikut tenggelam bersamanya sampai ke dasar. Semua yang Anda miliki, rumah, mobil, semuanya akan disita oleh bank. Anda bahkan bisa terseret dalam transaksi bisnis ilegalnya dan dihukum sebagai kaki tangan." Yuni gemetar. Kata-kata pengacara itu tepat mengenai hal yang paling ia takuti. "Pilihan kedua." "Apa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Pilihan kedua." Pengacara itu tersenyum. "Bekerja sama dengan kami. Berikan semua bukti yang Anda miliki, kekerasannya, transaksi dana yang tidak jelas, dan semua yang pernah ia katakan tentang istri dan anaknya. Sebagai imbalannya, kami akan memberikan Anda uang yang cukup untuk memulai hidup baru di tempat lain. Dan yang paling penting, kami menjamin keselamatan Anda sepenuhnya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu Anda." Pengacara itu mendorong sebuah kartu ATM ke arah Yuni. "Di dalam ini ada 500 juta rupiah. Anggap saja sebagai uang muka. Setelah semua selesai, Anda akan mendapatkan 4 kali lipat dari jumlah ini. Pikirkan baik-baik. Masa depan Anda ada di tangan Anda." Setelah selesai berbicara, pengacara itu bangkit, meninggalkan sebuah ponsel kecil. "Ini ponsel aman. Jika sudah memutuskan, telepon satu-satunya nomor yang tersimpan di dalamnya." Yuni duduk terpaku, menatap kosong kartu ATM dan ponsel di atas meja. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu ini adalah pertaruhan, tapi dia juga tahu ini adalah satu-satunya pertaruhan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Cinta. Tidak pernah ada cinta di antara dia dan Bambang. Hanya pertukaran keuntungan. Sekarang setelah Bambang tidak bisa lagi memberikan keuntungan, kesetiaannya pun ikut menguap. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur, memikirkan banyak hal. Dan keesokan paginya, telepon aman itu berdering. Yuni telah membuat keputusannya. Beberapa hari kemudian, kami menerima sebuah paket dari Yuni. Di dalamnya ada sebuah USB. Ketika kakak mencolokkannya ke komputer, seluruh kehidupan rahasia Bambang terungkap. Ada file-file rekaman percakapan Bambang. Di sana, dia memaki saya sebagai wanita gila dan dengan bangga sesumbar akan segera mengusir saya dari rumah.
Ada juga salinan bukti transfer yang membuktikan Bambang menggelapkan miliaran rupiah dari rekening perusahaan untuk diberikan kepada Yuni. Dan yang paling menentukan adalah video yang direkam diam-diam oleh Yuni. Dalam video itu, Bambang yang sedang mabuk mengaku kepada Yuni. Dia tidak pernah sekalipun mencintai saya, dan menikah dengan saya hanya karena latar belakang keluarga saya saat itu bisa membantunya meraih sukses. Dia berkata membenci sisi cerdas dan mandiri saya karena itu membuatnya merasa kecil. Dia memukuli saya untuk memberi pelajaran dan menjinakkan saya. Memegang bukti-bukti ini, kakak tersenyum tipis. Bagus. Bida pengorbanan ini telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Saya melihat gambar-gambar di layar tanpa merasakan emosi apapun. Tidak sakit lagi, hanya jijik. Pria yang telah saya abdikan masa muda saya ternyata adalah manusia yang begitu hina dan tak tahu malu. Tetapi Bambang tidak tahu. Pisau yang dulu ia gunakan untuk menusuk punggung saya, kini telah diasah tajam oleh kekasihnya sendiri, bersiap untuk satu pukulan mematikan. Jaring telah ditebar, dan mangsa tidak hanya dipermainkan, tetapi kini digiring ke dalam perangkap oleh jenisnya sendiri. Setelah mendapatkan bukti-bukti krusial dari Yuni, kakak memutuskan bahwa sudah saatnya melancarkan pukulan terakhir. Pada titik ini, Bambang sudah hampir menjadi mayat hidup. Perusahaannya diambang kebangkrutan, dan dia sendiri hidup dalam ketakutan seolah-olah dirasuki setan. Dia telah kehilangan akal sehat dan ketenangannya. Waktu yang sempurna untuk membuatnya mengakui semua dosanya sendiri. Rencana itu dijalankan dengan sangat rapi. Anak buah kakak menyamar sebagai karyawan perusahaan keamanan siber dan mendekati Bambang. Mereka mengatakan telah mendengar masalah yang dialami konstruksi Sentosa dan bisa membantu menemukan dalang di balik semua ini. Bambang yang sedang panik, seperti orang tenggelam yang meraih sehelai jerami, langsung setuju tanpa curiga sedikit pun. Keesokan harinya, tim ahli itu mengunjungi kantor dan rumah Bambang untuk memeriksa sistem pengawasan dan memasang sistem keamanan baru. Kenyataannya, mereka diam-diam memasang alat penyadap canggih dan kamera super kecil di tempat-tempat yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Di bawah meja, di dalam tempat pensil, dan bahkan di dalam bingkai lukisan di dinding ruang tamu. Kini, setiap sudut kehidupan Bambang berada di bawah pengawasan kami. Perangkap telah dipasang, tinggal menunggu mangsa memasukkan kepalanya sendiri, dan Bambang tidak mengecewakan harapan kami. Kehati-hatiannya benar-benar hilang, dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak lagi perlu menyembunyikan kekejaman dan kebengisannya di depan orang luar. Percakapannya dengan ibu mertua menjadi bukti paling nyata dari kejahatan mereka. Suatu malam, Bambang yang mabuk duduk di sofa ruang tamu, memukul meja, dan berteriak pada ibu mertua. "Lihat, Bu, pasti ada seseorang yang menjebakku. Segalanya berjalan merugikanku. Tapi aku tidak akan kalah. Aku sudah siapkan semuanya. Aku sudah suruh orang untuk membuat beberapa foto palsu Sari selingkuh dengan laki-laki lain. Akan aku ledakan di pengadilan. Kita lihat saja apa dia masih bisa angkat kepala. Akan kubuktikan pada seluruh dunia bahwa dia adalah perempuan tak tahu malu yang pergi dari rumah karena selingkuh. Perempuan seperti itu tidak pantas mengasuh anak, tidak pantas dapat harta." Ibu mertua di sampingnya, alih-alih menasihati, justru menimpali. "Benar, Nak. Harus begitu. Hancurkan dia di masyarakat. Perempuan pengkhianat seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup bahagia." Ibu juga sudah berpikir, kalau kita menang gugatan, kita tuntut balik dia atas pencemaran nama baik dengan ganti rugi yang besar. Biar dia jadi gelandangan dan mengemis di jalanan. Seluruh percakapan mereka, konspirasi licik itu, direkam tanpa terlewat satu kata pun. Saya mengepalkan tangan saat menonton video itu. Kekejaman manusia memang tidak ada batasnya. Mereka tidak hanya ingin mengusir saya tanpa sepeser pun, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh hidup saya dan mendorong saya ke tepi jurang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kata-kata mereka sedang menggali kuburan yang dalam untuk diri mereka sendiri. Kakak hanya diam. Seberkas kepuasan melintas di matanya. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya.
Pak Chandra, cukup. Kirim semua data ini ke Pak Wijoyo. Katakan padanya, sudah waktunya menurunkan tirai. Perangkap telah tertutup. Si tikus tidak hanya dipermainkan dan dikhianati oleh jenisnya sendiri, tetapi juga melompat sendiri ke dalam penjara dan mengunci pintunya. Hari sidang perceraian semakin dekat. Itu bukan sidang. Itu akan menjadi hari penghakiman publik di mana semua kejahatan akan terungkap di bawah cahaya keadilan. Bambang masih percaya pada bukti palsunya dan bermimpi tentang kemenangan comeback yang gemilang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan segera menghadapi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya, mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Akhirnya hari persidangan tiba. Langit Jakarta hari itu kelabu dan berat, seperti hati para pihak yang berperkara. Saya mengenakan setelan berwarna biru navy gelap, berusaha menjaga penampilan setenang dan sekuat mungkin. Kakak tidak ikut. Dia bilang kemunculannya tidak ingin menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Tetapi saya tahu, kakak sedang mengawasi dan melindungi saya dari tempat yang tidak terlihat. Memasuki ruang sidang yang hikmat dan dingin, saya melihat Bambang dan ibu mertua duduk di kursi tergugat. Bambang terlihat jauh lebih kurus dan pucat, tetapi matanya yang menatap saya masih dipenuhi kebencian dan kepercayaan diri yang tidak bisa saya mengerti. Ibu mertua di sampingnya memasang ekspresi sedih, terus-menerus mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Mereka berakting sampai saat terakhir. Pengacara Bambang yang tampak gagah dan percaya diri membolak-balik berkas dan membisikkan sesuatu ke telinga Bambang, seolah-olah kemenangan sudah di tangan. Sidang dimulai, dan pihak Bambang memulai pembelaan terlebih dahulu. Pengacaranya berdiri dan mulai membacakan sebuah novel tragis. Bahwa kliennya, Bapak Bambang Prakoso, adalah suami teladan dan ayah yang penyayang, yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarga. Namun, balasan atas pengorbanannya adalah pengkhianatan yang menyakitkan dari sang istri. Lalu dia mulai mengajukan bukti-bukti. Awalnya adalah foto-foto paparazzi yang menunjukkan saya sedang makan malam atau minum kopi dengan pria lain. Sebenarnya, mereka semua adalah mitra bisnis lama saya, tempat saya bertanya kabar dan meminta saran untuk mencari peluang memulai pekerjaan kembali. Namun, melalui kamera orang suruhan Bambang dan penjelasan yang diputarbalikkan oleh pengacaranya, pertemuan biasa itu dalam sekejap menjadi pertemuan rahasia. Puncaknya adalah beberapa foto yang diedit dengan kasar. Wajah saya ditempelkan ke tubuh wanita lain, berpose provokatif dengan pria asing. Pengacara itu meninggikan suaranya dan menyatakan, "Yang mulia hakim, ini adalah bukti yang jelas bahwa istri tergugat telah berselingkuh dan mengkhianati suami serta anaknya. Inilah penyebab mendasar hancurnya pernikahan ini." Bambang dari kursi tergugat menundukkan kepala, bahunya bergetar, memerankan dengan sempurna peran suami malang yang dikhianati oleh istrinya. Ibu mertua mulai terisak. Ruang sidang dipenuhi bisik-bisik, dan beberapa tatapan iba tertuju pada Bambang. Drama mereka sepertinya berhasil. Saya duduk tak bergerak di tempat saya, kedua tangan tergenggam di atas pangkuan. Hati saya setenang danau. Saya menyaksikan akting mereka seperti menonton sinetron murahan. Di samping saya, Pak Wijoyo duduk tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Dia mengangguk ringan ke arah saya, seolah mengatakan untuk tetap tenang. Setelah pembelaan pihak Bambang selesai, giliran kami, Pak Wijoyo, berbeda dengan pengacara lawan yang berlebihan, berdiri dengan sikap yang berwibawa. Alih-alih terburu-buru membantah tuduhan keji itu, dia dengan sopan menyerahkan satu bundel berkas kepada majelis hakim. "Yang mulia hakim, sebelum membahas masalah lain, kami ingin memperjelas terlebih dahulu penyebab sebenarnya mengapa pernikahan ini berada dalam kondisi yang tidak dapat diperbaiki lagi." Dia berdeham sekali, lalu melanjutkan dengan suara tegas. "Penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga." Dia menyerahkan hasil visum saya ke pengadilan. Tingkat cedera memerlukan pemulihan 4 minggu. Ruang sidang kembali bergemuruh. Hakim ketua memeriksa laporan itu, wajahnya mengeras. Dia menatap Bambang dengan tatapan menyelidik. Pengacara Bambang segera berdiri dan membantah.
Yang Mulia Hakim, ini jelas fitnah. Luka-luka itu bisa saja disebabkan oleh penggugat yang melukai dirinya sendiri, atau mungkin karena terjatuh. Tidak ada bukti sama sekali bahwa klien saya melakukan kekerasan. Bambang pun mengangguk-angguk dengan ekspresi seolah-olah dituduh. Saya tidak pernah memukul istri saya, Yang Mulia. Saya sangat mencintai istri saya. Pak Wijoyo tersenyum tipis. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat bukti-bukti berikutnya. Dia memberi isyarat kepada Panitera. Layar besar di ruang sidang menyala. Namun yang muncul di layar bukanlah hal-hal yang ditakuti Bambang. Ini hanyalah permulaan. Perang yang sesungguhnya, pukulan yang menentukan, masih belum dilancarkan. Bambang tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan, dan semua penyangkalannya hanya akan membuat kejatuhannya semakin tragis. Layar besar menyala, dan yang pertama kali muncul adalah rincian transaksi rekening pribadi Bambang dan rekening perusahaan konstruksi Sentosa. Pak Wijoyo menunjuk angka-angka di layar dengan pointer laser. Suaranya terdengar jelas dan tegas di seluruh ruang sidang. Yang Mulia Hakim, seperti yang Anda lihat, selama 3 tahun terakhir, dana dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah, secara rutin ditransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Yuni Astuti. Dan ini, ia beralih ke slide berikutnya, adalah kontrak kerja yang menyatakan bahwa jabatan saudari Yuni Astuti di konstruksi Sentosa adalah sekretaris direktur dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Timbul pertanyaan, bagaimana seorang sekretaris bergaji 3 juta rupiah bisa menerima uang sebanyak itu secara rutin dari perusahaan? Apakah ini sekadar penggelapan dana perusahaan? Ataukah ada hubungan yang lebih pribadi? Wajah Bambang pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan hubungan rahasianya akan terungkap sedetail dan sejelas ini. Pengacaranya tergagap-gagap berdiri. Yang Mulia, itu bisa saja pinjaman atau biaya representasi yang diperlukan untuk pekerjaan. Klien saya tidak bersalah. Pak Wijoyo mencibir. Biaya representasi? Kalau begitu mari kita lihat untuk apa biaya representasi itu digunakan. Layar kembali berganti. Kali ini, yang muncul adalah akta jual beli sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan dan foto STNK mobil impor mewah. Kedua aset tersebut atas nama Yuni Astuti. Apartemen senilai 5 miliar rupiah dan mobil seharga hampir 2 miliar. Rasanya tidak mungkin ada biaya representasi sebesar itu. Yang Mulia Hakim, ini adalah bukti yang jelas bahwa Bapak Bambang Prakoso tidak hanya berselingkuh, tetapi juga menggunakan jabatannya sebagai direktur untuk menggelapkan aset perusahaan yang merupakan harta bersama untuk diberikan kepada wanita simpanannya. Udara di ruang sidang menjadi berat. Semua mata kini tertuju pada Bambang, bukan lagi tatapan iba, melainkan tatapan hina dan jijik. Ibu mertua yang duduk di bangku penonton wajahnya membiru. Dia tahu putranya punya wanita lain, tetapi tidak menyangka akan sebodoh dan sembrono ini menghabiskan uang. Tirai drama suami setia yang malang itu terkoyak tanpa ampun. Tapi ini belum semuanya. Pak Wijoyo melanjutkan serangannya. Yang Mulia Hakim, untuk memperjelas hubungan ini, kami memanggil seorang saksi. Pintu ruang sidang terbuka, dan Yuni masuk. Dia mengenakan pakaian kerja yang rapi, wajahnya tegang, tetapi tatapan matanya tegas. Kemunculannya seperti bom yang meledak di tengah ruang sidang. Bambang melompat berdiri, menunjuk Yuni, dan tergagap, "Kamu. Kenapa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu datang?" Hakim ketua memukul palu dengan keras, memerintahkan Bambang untuk tenang. Yuni berdiri di kursi saksi dan mulai memberikan kesaksian dengan suara yang bergetar namun bisa didengar semua orang. Dia menceritakan hubungannya dengan Bambang dari awal hingga akhir. Tentang bagaimana dia dipukuli dan dimaki, pesan-pesan manis yang dikirim Bambang, termasuk janji akan segera menceraikan istrinya dan menikahinya. Dia membongkar semua cara Bambang menggelapkan uang perusahaan, dan hinaan apa saja yang pernah ia lontarkan tentang saya. Setiap kata-katanya menjadi belati yang menusuk jantung Bambang.
Dia terduduk lemas di kursinya, menutupi kepala dengan kedua tangannya, tidak berani menatap siapapun. Dramanya telah benar-benar berakhir. Pada titik ini, pengacara Bambang tidak bisa lagi menemukan kata-kata untuk membela. Semua bukti terlalu jelas, dan semua kebohongan telah terungkap. Dia hanya berdiri dengan ekspresi tak berdaya, mengusap keringat di dahinya. Sidang diskors sejenak, dan majelis hakim masuk untuk berunding. Bambang duduk membeku seperti patung. Ibu mertua berlari ke arah putranya, mengguncang-guncangnya sambil meratap. Bagaimana bisa jadi begini, nak? Coba katakan sesuatu. Kenapa? Tetapi Bambang tidak menjawab. Dia tahu dia telah kalah dengan sangat memalukan. Dia kehilangan citra dan reputasinya, dan sebentar lagi akan kehilangan seluruh hartanya. Namun, baginya masih ada secercah harapan terakhir. Bukti-bukti palsu bahwa saya selingkuh. Dia masih percaya jika bisa membuktikan saya tidak bersih, dia bisa mendapatkan hak asuh anak dan setidaknya mempertahankan sebagian hartanya. Dia tidak tahu, pukulan kehancuran yang sesungguhnya, yang akan melemparkannya ke dasar neraka terdalam, masih menunggunya. Setelah masa skors berakhir, sidang dilanjutkan dalam ketegangan yang memuncak. Bambang tampaknya sedikit mendapatkan kembali semangatnya. Mungkin keputusasaan telah berubah menjadi kenekatan. Dia memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir. Pengacaranya, dengan susah payah memasang ekspresi percaya diri, berdiri, Yang Mulia Hakim. Apa yang diajukan oleh pihak penggugat hanyalah cara untuk menggiring opini publik. Inti dari kasus ini adalah perbuatan tidak setia dari penggugat. Kami tetap pada pendirian kami dan memohon agar majelis hakim mempertimbangkan dengan saksama bukti perselingkuhan yang telah kami ajukan. Dia masih berpegang pada foto-foto palsu, memendam harapan sia-sia untuk bisa membalikan keadaan. Semua mata di ruang sidang kembali tertuju pada kami. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana Pak Wijoyo akan membalas. Namun kali ini, Pak Wijoyo tidak berkata apa-apa. Dia hanya memberi isyarat kepada panitera, dan layar besar kembali menyala. Tapi kali ini, yang muncul di layar bukanlah dokumen kaku, melainkan sebuah video. Video yang direkam diam-diam dari sudut langit-langit, memperlihatkan seluruh ruang tamu di rumah Bambang. Video dimulai, menampilkan Bambang dengan wajah memerah karena alkohol dan amarah, duduk di sofa. Di seberangnya duduk ibu mertua, dan suara Bambang yang penuh amarah menggema. Percakapan yang sama persis dengan yang saya dan kakak dengar melalui alat penyadap. Lihat, Bu. Pasti ada seseorang yang menjebakku. Segalanya berjalan merugikanku. Tapi aku tidak akan kalah. Aku sudah siapkan semuanya. Aku sudah suruh orang untuk membuat beberapa foto palsu Sari selingkuh dengan laki-laki lain. Akan aku ledakan di pengadilan. Kita lihat saja apa dia masih bisa angkat kepala. Akan kubuktikan pada seluruh dunia bahwa dia adalah perempuan tak tahu malu yang pergi dari rumah karena selingkuh. Setiap kata terdengar jelas di ruang sidang yang sunyi senyap. Di kursi tergugat, Bambang menatap layar, membeku. Dia tidak percaya konspirasi paling pribadi dan paling busuknya sedang ditayangkan secara publik di hadapan seluruh dunia. Video berlanjut dengan suara tajam ibu mertua. Benar, nak, harus begitu. Hancurkan dia di masyarakat. Perempuan pengkhianat seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup bahagia. Pengakuan dari mulut mereka sendiri. Bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Pengacara Bambang ternganga, wajahnya pucat pasi, dan bundel berkas di tangannya jatuh ke lantai. Dramanya, pembelaannya, kini menjadi pertunjukan badut yang konyol. Tetapi mimpi buruk itu belum berakhir. Pak Wijoyo memberi isyarat sekali lagi, dan layar berganti ke video lain. Kali ini, lokasinya adalah kantor Bambang. Masih Bambang, tetapi dalam keadaan yang lebih sadar. Dia sedang berbicara dengan pengacaranya. Aku tidak peduli cara apapun yang kau pakai. Bukti palsu pun tidak apa-apa. Yang penting kita harus menang melawan perempuan itu. Aku harus melihat dia diusir tanpa sepeser pun dan kehilangan hak asuh anak.
Uang tidak masalah, berapapun biayanya. Buat itu terjadi. Seluruh konspirasi pemalsuan dan fitnah terkuak dengan cara yang paling brutal dan telanjang. Ruang sidang meledak dengan bisik-bisik. Hakim ketua, wajahnya memerah karena marah, memukul palu dengan keras. Dia menatap Bambang dengan tatapan yang sangat tajam, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tergugat Bambang Prakoso, apa ada yang ingin Anda katakan tentang video ini? Bambang tidak bisa berkata apa-apa. Hanya tergagap. Tidak. Itu rekayasa. Editan. Tetapi tidak ada lagi yang percaya pada penyangkalannya yang lemah. Semuanya terlalu jelas. Tirai rahasia terakhir telah tersingkap. Hanya menyisakan kebenaran yang busuk dan telanjang. RRJ Gaha. Sebuah jeritan histeris memecah keheningan. Bambang melompat berdiri, matanya melotot. Dia menunjuk ke arah saya dan meraung seperti binatang yang terluka. Kamu. Ini semua karena kamu. Ini jebakanmu, perempuan licik. Dia berlari ke arah saya seolah ingin menerkam. Tetapi petugas keamanan pengadilan dengan cepat menahannya. Bambang meronta-ronta, terus-menerus memaki dan berteriak. Topeng kemunafikan dan iba yang susah payah ia bangun telah terkoyak sepenuhnya. Hanya menyisakan wajah aslinya yang bengis, gila, dan menjijikkan. Melihat putranya ditahan dan semua konspirasi keluarga terungkap, ibu mertua akhirnya tidak kuat menahan syok. Matanya berbalik, dan pingsan di tempat. Ruang sidang dalam sekejap menjadi kacau balau. Hakim ketua harus terus-menerus memukul palu untuk memulihkan ketertiban. Saya duduk tenang di kursi saya, menyaksikan semua pemandangan ini tanpa gejolak emosi. Semuanya telah berakhir. Tirai drama terakhir telah diturunkan, dan si jahat telah merobek topengnya sendiri. Keadilan, meskipun datang perlahan, pada akhirnya pasti akan tiba. Dan vonis yang akan dijatuhkan pada Bambang bukan hanya hukuman hukum, tetapi juga hukuman nurani dan penghinaan dari seluruh masyarakat. Setelah Bambang diseret keluar dari ruang sidang dan ibu mertua dilarikan ke ruang gawat darurat, sidang akhirnya bisa dilanjutkan. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pembelaan berlangsung sangat cepat. Pengacara Bambang tidak lagi bisa menemukan kata-kata untuk membela, hanya menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Majelis hakim berunding selama sekitar 1 jam. Ketika hakim ketua kembali ke ruang sidang, semua orang menahan napas. Dia berdiri dari kursinya dan dengan suara hikmat mulai membacakan putusan akhir. Majelis hakim, setelah meninjau berkas perkara dan semua bukti yang diajukan di persidangan, berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat Bambang Prakoso tidak hanya melanggar Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga, tetapi juga memiliki unsur tindak pidana yang sangat serius. Oleh karena itu, Majelis hakim menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Dia berhenti sejenak, lalu membacakan dengan jelas dan tegas. Pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat Sari Wulandari. Hubungan perkawinan antara penggugat Sari Wulandari dan tergugat Bambang Prakoso dinyatakan putus secara resmi terhitung sejak hari ini. Saya menghela napas lega. Akhirnya saya bebas. Neraka selama 8 tahun secara resmi berakhir. Kedua, hak asuh anak berada pada penggugat Sari Wulandari, yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh, melindungi, dan mendidik anak. Budi Prakoso hingga berusia 18 tahun. Tergugat Bambang Prakoso berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulan hingga anak lulus perguruan tinggi. Hakim ketua melanjutkan. Ketiga, mengenai pembagian harta bersama. Mengingat adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan tanggung jawab penuh tergugat Bambang Prakoso atas kehancuran perkawinan, maka harta dibagi sebagai berikut. Apartemen di kawasan Sudirman yang saat ini ditempati, demi menjamin lingkungan tinggal yang stabil bagi anak, menjadi hak milik tunggal penggugat Sari Wulandari. Saldo di semua rekening bank bersama dibagi dengan rasio 70% untuk penggugat dan 30% untuk tergugat. Mengenai saham di konstruksi Sentosa, karena perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana,
Pengadilan akan mengeluarkan putusan tambahan setelah ada kesimpulan dari instansi terkait. Setiap putusan bagaikan paku yang ditancapkan pada kehidupan dan karir Bambang. Dia kehilangan segalanya. Istri, anak, dan hampir seluruh hartanya. Tetapi yang terburuk masih menanti. Terakhir, Hakim Ketua berkata dengan suara tegas. Perbuatan tergugat Bambang Prakoso dalam hal penganiayaan, tuduhan palsu, dan pemalsuan bukti dinilai memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan agar seluruh berkas perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk penyelidikan dan penuntutan. Palu Hakim Ketua dipukulkan dengan tegas dan kuat ke meja, menandai akhir dari segalanya. Saya menang. Kemenangan yang sempurna. Saya menoleh ke arah Pak Wijoyo dan membungkuk mengucapkan terima kasih. Dia membalas dengan senyum hangat dan tulus. Selamat, Bu Sari. Anda sangat berhak untuk memulai hidup baru. Ketika saya keluar dari gedung pengadilan, di luar sudah kacau balau. Para wartawan mengerumuni saya. Puluhan kamera dan mikrofon mengarah ke wajah saya. Pertanyaan-pertanyaan menghujani saya. Tetapi saya tidak lagi takut. Saya menegakkan punggung, menatap lurus ke arah mereka, dan berkata dengan suara tenang dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran telah terungkap seluruhnya di pengadilan. Saya percaya pada putusan yang adil dari lembaga peradilan. Mulai sekarang, saya hanya ingin memulai hidup baru yang tenang bersama putra saya. Setelah selesai berbicara, saya tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut dan melangkah pergi. Kerumunan dengan sendirinya terbelah, memberikan jalan. Tatapan mereka bukan lagi rasa ingin tahu yang menghakimi. Ada rasa hormat dan sedikit simpati. Setelah itu, kehidupan Bambang dan ibunya benar-benar menjadi neraka dunia seperti yang dikatakan kakak. Konstruksi Sentosa segera diaudit pajak, dan terungkap banyak sekali penyelewengan, seperti penggelapan dana proyek, penggelapan pajak, dan suap, yang akhirnya membuat perusahaan bangkrut. Para kreditur dan mitra yang kontraknya diputus menyerbu seperti lebah. Bambang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun atas tuduhan penganiayaan, tuduhan palsu, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Konon, pada hari sidang vonis, penampilannya seperti mayat hidup tanpa gairah sedikit pun. Ibu mertua, setelah siuman di rumah sakit dan mendengar kabar putranya masuk penjara dan semua harta lenyap, mengalami syok berat dan terserang stroke untuk kedua kalinya. Kali ini, seluruh tubuhnya lumpuh, hanya bisa terbaring dan mengeluarkan suara tidak jelas. Satu-satunya rumah yang tersisa miliknya juga disita bank untuk membayar utang. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo dalam kesepian dan penyesalan. Kudengar tidak ada satupun kerabat yang mengunjunginya. Mereka telah menghancurkan masa depan dan nama baik mereka sendiri. Karma, entah cepat atau lambat, datang dengan sangat cepat dan kejam. Saya tidak lagi merasakan kepuasan. Hati saya hanya terasa damai. Semua dendam telah hilang. Satu babak usang dalam hidup saya telah tertutup sepenuhnya. Kini saatnya bagi saya untuk menulis babak baru yang penuh dengan cahaya dan harapan. Setelah badai berlalu, langit yang cerah dan damai terbentang untuk saya. Saya tidak memilih untuk hidup mewah dengan harta yang saya dapatkan. Masa-masa sulit yang telah lewat mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah uang atau materi, melainkan kedamaian hati. Saya menjual apartemen di Sudirman yang penuh kenangan pahit itu dan membeli rumah yang lebih kecil dan nyaman di daerah pinggiran kota yang tenang. Saya ingin budi tumbuh di lingkungan yang bersih dan jernih, jauh dari kebisingan dan gosip kota. Hubungan saya dengan kakak menjadi lebih erat dari sebelumnya. Kakak bukan lagi sosok besar yang misterius, tetapi seorang kakak yang tegar yang selalu ada di sisi kami, melindungi saya dan Budi. Kakak sering mampir ke rumah dan bermain dengan Budi. Setiap kali melihat kakak menggendong keponakannya di pundak dan tertawa ceria, hati saya terasa hangat. Kakak pun perlahan berubah. Sosoknya yang dingin dan tajam digantikan oleh kehangatan dan ketenangan. Mungkin, berhasil melindungi saya dan Budi telah melepaskan beban dan rasa bersalah yang selama bertahun-tahun menekan hatinya.
Saya memutuskan untuk menemukan kembali gairah hidup saya. Saya tidak lagi bekerja sebagai penerjemah simultan. Pekerjaan itu terlalu sering menuntut perjalanan dinas. Saya menginvestasikan sebagian uang saya untuk membuka sebuah kafe buku kecil bernama Ketenangan. Ruangan yang tenang, penuh dengan buku di rak-rak tinggi, alunan musik instrumental yang merdu, dan aroma kopi yang harum. Tempat itu segera menjadi tempat favorit para pecinta buku, jiwa-jiwa yang mencari perlindungan di tengah dunia yang rumit. Saya menemukan kebahagiaan sederhana dengan menyeduh kopi sendiri untuk pelanggan, merekomendasikan buku yang bagus, atau sekadar duduk di sudut dan tersenyum melihat orang-orang. Hidup saya mengalir dengan tenang dan bermakna. Sesekali, kabar tentang Bambang sampai ke telinga saya. Dia dibebaskan setelah 5 tahun karena berkelakuan baik, tetapi dunia di luar ternyata lebih kejam dari penjara. Tanpa keluarga, uang, dan pekerjaan, ditambah dengan cap sebagai mantan narapidana, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kudengar dia hidup susah dengan menjadi kuli bangunan. Wajahnya selalu dipenuhi kelelahan dan bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, dia datang ke kafe saya. Dia hanya mengintip dari jauh, tidak berani masuk. Penampilannya sangat tua dan menyedihkan. Saya melihatnya, tetapi tidak keluar untuk menemuinya. Semua dendam telah usai. Kami kini adalah orang asing yang berjalan di jalan yang sama sekali berbeda, tidak berarti apa-apa satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, di sebuah acara temu penulis baru yang diadakan di kafe, saya bertemu dengan Rian. Dia seorang penulis, pria yang tenang, dalam, dan memiliki jiwa yang halus. Kami sangat cocok saat berbincang. Dia tidak bertanya tentang masa lalu saya. Dia hanya melihat saya yang sekarang wanita kuat dan mandiri yang telah melewati badai. Cinta kami datang secara alami dan tenang. Suatu senja, di kafe Ketenangan ini, dia melamar saya dengan cincin dari bunga liar yang ia rangkai sendiri. Pernikahan kami sederhana namun hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Kakak menggandeng tangan saya dan menyerahkannya kepada Rian, sambil berkata, "Tolong jaga sari kami baik-baik. Gantikan aku." Sudut mata kakak basah. Ibu mertua saya sekarang, Ibu Rian, adalah wanita yang lembut dan bijaksana. Beliau menyayangi saya seperti putri kandungnya sendiri, dan menyayangi Budi seperti cucu kandungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan cinta sejati dari seorang ibu mertua. Hidup saya kini terasa lengkap. Suami yang mencintai saya, putra yang baik, kakak yang selalu ada, dan keluarga mertua yang hangat. Melihat kembali jalan yang telah saya lalui, tidak ada lagi dendam atau penyesalan. Penderitaan masa lalu telah menempa saya menjadi diri saya yang sekarang. Itu mengajarkan saya untuk menghargai kebahagiaan, untuk mencintai diri sendiri dan orang-orang yang berharga. Terkadang, kita harus melewati malam yang paling gelap untuk bisa melihat fajar yang paling cerah dalam hidup. Dan saya, akhirnya, telah menemukan fajar saya sendiri. Bagian penjelasan akhir. Para penonton sekalian, ketika kisah penuh liku-liku dari tokoh utama kita, Sari, berakhir, saya yakin di dalam hati kita semua ada rasa lega dan puas melihat si jahat mendapat hukuman dan orang baik menemukan kedamaian, keadilan ditegakkan dan kebaikan menang atas kejahatan. Itu adalah perasaan naluriah dan alami yang dirasakan manusia ketika menyaksikan keteraturan dipulihkan. Namun, jika kita hanya berhenti pada perasaan itu, mungkin kita akan melewatkan makna yang lebih dalam dan pelajaran berharga yang coba disampaikan oleh cerita ini. Karena dalam kehidupan nyata, tidak selalu ada kakak seorang bos dunia gelap yang muncul di saat-saat terakhir untuk menyelesaikan segalanya. Rencana balas dendam yang sempurna seperti di film juga tidak selalu menunggu kita. Tetapi yang selalu kita miliki, yang tidak bisa direbut oleh siapapun, adalah kekuatan batin kita, kehendak untuk memilih, dan kemampuan untuk menulis akhir bahagia dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Perjalanan Sari, dari korban bisu yang terkurung di penjara bernama rumahnya sendiri menjadi tuan atas hidupnya yang bebas dan damai,
adalah peta yang merinci jalan perjuangan untuk mendapatkan kembali martabat. Dan di dalamnya, terkandung pelajaran berharga bagi semua orang yang saat ini merasa berada di jalan buntu. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling menyakitkan, adalah pengenalan akan sifat kejahatan. Suami Sari, Bambang, perwujudan kejahatan dalam cerita ini, bukanlah monster yang muncul tiba-tiba. Dia bukan iblis sejak lahir. Kejahatannya adalah proses kemerosotan yang terjadi secara bertahap. Kebusukan batin yang tumbuh subur dengan nutrisi dari harga diri yang rendah, pemikiran patriarkis, dan yang terpenting, pembiaran dari orang-orang di sekitarnya. 8 tahun yang lalu, Bambang adalah suami yang lembut dan penuh cinta. Namun, seiring datangnya kesuksesan, kekuasaan dan uang mulai mengisi kekosongan jiwanya, ego patologisnya membengkak. Dia tidak bisa menerima istri yang lebih pintar dan lebih kompeten darinya. Meskipun istrinya telah mengorbankan segalanya dan fokus mengurus rumah tangga, kesuksesan masa lalunya tetap menjadi mimpi buruk dan penghinaan yang mengancam kejantanan inferiornya. Dan kekerasan adalah cara terakhir dan paling hina yang ia gunakan untuk menegaskan kekuasaannya, untuk menginjak-injak pasangannya agar merasa dirinya lebih hebat. Ini menunjukkan realitas menyedihkan dalam masyarakat kita, di mana banyak pria yang tidak bisa menghadapi inferioritas mereka, menghancurkan wanita di samping mereka untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang bengkok. Mereka tidak sadar bahwa tindakan seperti itu bukan membuktikan kekuatan mereka, melainkan menelanjangi kelemahan dan kehinaan mereka hingga ke dasar. Dan di samping Bambang, ada bentuk kejahatan lain. Kejahatan yang sunyi namun lebih menakutkan. Persetujuan dari ibu mertua. Dia tidak memukul menantunya secara langsung, tetapi kata-kata pembiarannya seperti kalau suami marah, istri harus sabar atau laki-laki itu harga dirinya penting. Kamu yang sabar saja adalah racun yang setiap hari membesarkan monster kekerasan di dalam diri Bambang. Keheningannya bukan kesabaran, melainkan keegoisan. Dia hanya mementingkan kedamaian palsu di rumah dan harga diri putranya, sementara luka lebam, air mata, dan penderitaan menantu yang pernah ia terima sebagai keluarga, ia abaikan sepenuhnya. Berapa banyak ibu mertua seperti itu, para pembiar seperti itu di dunia ini, orang-orang yang memilih untuk menutup mata dan diam di hadapan kekerasan, hanya karena itu bukan penderitaan mereka. Dengan dalih urusan rumah tangga harus diselesaikan di dalam rumah. Diam di hadapan kejahatan adalah bentuk lain dari kejahatan. Itu adalah tanah subur tempat kekerasan bersemi dan tumbuh. Pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah kita tidak hanya harus melawan pelaku langsung, tetapi juga harus bersuara kepada mereka yang diam-diam menyetujui dan membiarkan kejahatan. Masyarakat beradab tidak bisa dibangun di atas ketakutan dan keheningan. Ia harus dibangun di atas keberanian untuk mengatakan yang salah itu salah dan untuk melindungi yang lemah. Entah itu keluarga atau orang lain. Dan tentu saja, karma tidak pernah salah. Kejatuhan Bambang dan ibu mertua bukanlah hukuman supranatural. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan dan konsekuensi logis dari benih yang mereka tanam. Bambang tenggelam oleh kesombongannya sendiri. Dia meremehkan istrinya, mengabaikan kakak misteriusnya, dan akhirnya berjalan sendiri ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Ibu mertua hancur oleh perlindungannya yang buta. Akhirnya dia harus menyaksikan putranya yang bagaikan emas permata, hancur di masyarakat. Mereka membangun istana dosa mereka sendiri, dan akhirnya terkurung sendiri di dalam reruntuhannya. Ini memberikan peringatan mendalam bagi kita semua. Jangan pernah menanam angin. Suatu hari nanti, pasti akan datang hari di mana kita menuai badai. Hidup terkadang tampak tidak adil, tetapi dalam jangka panjang, ia sangat adil. Setiap pilihan, sekecil apapun, adalah benih yang mengandung hasil di masa depan. Namun, cerita ini bukan hanya tentang penghakiman terhadap orang jahat. Ini juga merupakan pujian terhadap kekuatan laten dalam diri perempuan dan nilai perlawanan. Tokoh utama kita, Sari, pada awalnya seperti banyak wanita lain, bersabar, menahan, dan bertahan. Dia menipu dirinya sendiri bahwa pengorbanannya adalah untuk anak,
untuk menjaga keutuhan keluarga bagi anaknya. Ini adalah perangkap psikologis yang sangat umum dan berbahaya. Kita seringkali membenarkan kelemahan kita dengan dalih cinta pada anak dan menanggung pernikahan yang beracun. Tetapi kita lupa, keluarga sejati tidak dibangun oleh dinding fisik, melainkan oleh cinta, rasa hormat, dan keamanan. Apakah anak yang tinggal di rumah mewah tetapi setiap hari menyaksikan ayahnya memukul ibunya dan mendengar makian, bisa tumbuh dengan sehat? Apakah anak itu bisa belajar mencintai dan menghormati orang lain? Ataukah dia akan tumbuh dengan jiwa yang bengkok, menjadi korban kekerasan lain di masa depan? Atau lebih buruk lagi, menjadi pelaku yang mengulangi tragedi orang tuanya? Keheningan Sari tidak hanya merusak hidupnya sendiri, tetapi juga setiap hari menanam benih ketakutan dan trauma di jiwa Budi yang masih polos. Perlawanannya bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan masa depan putranya dan memutus rantai setan kekerasan. Titik balik cerita saat pintu gudang dibanting tertutup adalah metafora yang kuat. Itu bukan sekadar pengurungan fisik, melainkan penjara mental terakhir. Ketika semua jalan keluar tertutup dan harapan terakhir seolah lenyap, tepat pada saat itulah kekuatan laten di dalam diri Sari bangkit. Dia tidak meratap atau memohon. Dia bertindak. Tindakan kecil yang putus asa namun menentukan, dengan mengirim sinyal kepada putranya. Sinyal rahasia itu bukan sekadar sandi. Itu adalah simbol kesiapan, secercah cahaya redup yang telah Sari siapkan sendiri untuk hari tergelapnya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Jangan menunggu sampai terpojok di jalan buntu baru mencari cara untuk melawan. Selalu siapkan sinyal rahasia Anda sendiri, yaitu rencana B. Itu bisa berupa dana darurat, keahlian profesional yang terus diasah, hubungan pertemanan yang kuat, atau keberanian untuk mengatakan tidak pada ketidakadilan. Ketika batas Anda dilanggar, perlawanan tidak harus berupa pertarungan sengit. Terkadang, ia dimulai dari tekad kuat di dalam hati bahwa saya berhak mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari satu tindakan kecil. Ingatlah, Anda bukan milik siapapun. Anda adalah individu mandiri yang berhak untuk hidup aman dan dihormati. Dan ini mengarah pada pelajaran penting berikutnya. Pentingnya jalur penyelamat atau sistem pendukung. Dalam cerita ini, kakak muncul sebagai penyelamat dan kekuatan maha kuasa. Namun dalam kenyataannya, kakak Anda mungkin bukan seorang bos dunia gelap. Kakak Anda bisa jadi teman yang Anda percayai, keluarga, psikolog, pengacara, atau lembaga perlindungan perempuan. Masalahnya bukan siapa kakak Anda, melainkan apakah Anda memiliki keberanian untuk mengirim sinyal kepada mereka. Sari melakukan hal yang sangat cerdas dan berani. Dia mengajari putranya cara memanggil kakaknya. Dia menjadikan anak kecilnya sebagai mata rantai penting dalam rencana penyelamatan dirinya. Ini menunjukkan bahwa seberapapun putus asanya situasi kita bisa secara proaktif menciptakan jalur penyelamat untuk diri kita sendiri. Jangan pernah mengisolasi diri Anda. Jangan berpikir Anda bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Penderitaan jika dibagi akan menjadi setengah, dan kekuatan jika digabungkan akan menjadi 2 kali lipat. Berbagilah dan mintalah bantuan. 1 panggilan telepon, 1 baris pesan, 1 pengakuan pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat, bisa mengubah seluruh hidup Anda. Kenali siapa tegar dalam hidup Anda dan pastikan mereka tahu sinyal rahasia Anda. Jangan ragu untuk meminta bantuan karena harga diri yang sia-sia atau ketakutan. Menerima bantuan bukanlah kelemahan, melainkan wujud keberanian dan kebijaksanaan. Terakhir, pelajaran terdalam dari cerita ini adalah perjalanan menemukan ketenangan. Setelah menang, setelah si jahat dihukum, Sari bisa saja memilih kehidupan balas dendam dan kekuasaan. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih kedamaian. Dia menjual rumah mewah yang menyakitkan itu, membuka kafe buku kecil, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Inilah kemenangan terbesar. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan musuh, melainkan kemampuan untuk menyembuhkan luka sendiri dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Ketika Bambang mondar-mandir di luar kafe,
Pilihan Sari untuk mengabaikannya adalah adegan yang sangat bermakna. Itu menunjukkan bahwa dia telah benar-benar terbebas dari belenggu kebencian. Bambang bukan lagi bagian dari dunianya. Dia hanyalah hantu masa lalu, kenangan samar yang tidak bisa lagi menyakitinya. Terkadang, melupakan dan mengabaikan bisa menjadi balas dendam yang paling kejam. Untuk mendapatkan ketenangan seperti itu, kita harus belajar melepaskan kebencian, melepaskan masa lalu, dan memaafkan. Memaafkan di sini bukanlah untuk pelaku, bukan untuk menghapus dosa mereka. Memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Memaafkan diri kita yang dulu lemah. Memaafkan diri kita yang membiarkan orang lain menyakiti kita. Memaafkan pilihan-pilihan yang salah dan harapan-harapan yang naif. Hanya dengan begitu kita bisa membebaskan jiwa kita dari penjara masa lalu dan benar-benar bebas melangkah maju. Para penonton sekalian, kisah Sari adalah perjalanan dari neraka menuju fajar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, patut dikecam dan tidak dapat ditoleransi. Diam di hadapan kejahatan adalah dosa, dan kekuatan perempuan bukan terletak pada kesabaran, melainkan pada keberanian untuk berdiri tegak demi mempertahankan nilai dan martabatnya. Kita semua, baik pria maupun wanita, bisa mengambil pelajaran. Belajarlah untuk mencintai dan menghormati pasangan Anda. Beranilah bersuara ketika menyaksikan ketidakadilan. Dan yang terpenting, selalu siapkan jalur penyelamat untuk diri sendiri dan jangan ragu mengirim sinyal saat dibutuhkan. Hidup tidak selalu bertabur bunga, tetapi tanah akan mengeras setelah hujan. Selama kita tidak kehilangan harapan dan tidak menyerah pada hak kita untuk hidup bahagia, kita pasti akan menemukan langit cerah kita sendiri. Semoga Anda bisa menjadikan penderitaan masa lalu sebagai kekuatan untuk hari ini, dan pelajaran pahit sebagai panduan untuk masa depan yang lebih cerah. Disclaimer dan penutup saluran. Kisah yang baru saja Anda dengar adalah konten fiksi yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Semua karakter dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak bermaksud merujuk pada individu atau organisasi tertentu di dunia nyata. Kisah ini disusun untuk menyampaikan pesan kemanusiaan tentang penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekuatan perlawanan, dan pentingnya meminta bantuan. Konten video ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, psikologis, atau profesional. Jika Anda atau orang di sekitar Anda menghadapi masalah serupa seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kesulitan psikologis, harap segera mencari konsultasi dan dukungan dari para ahli, pengacara, atau lembaga dan organisasi terkait untuk mendapatkan bantuan yang akurat dan tepat waktu. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami hingga selesai. Saluran Ketenangan Hari Tua ingin menjadi teman seperjalanan Anda dalam berbagi berbagai kisah hidup dan pelajaran mendalam, untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Jika cerita hari ini memberikan sedikit resonansi di hati Anda, silakan tekan tombol suka dan bagikan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan yang terpenting, jangan lewatkan cerita-cerita bermakna selanjutnya dengan menekan subscribe dan menyalakan notifikasi. Setiap subscribe dari Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk menciptakan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.